Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang diridhoi oleh Allah, yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salam serta sholawat senantiasa kita sanjungkan teruntuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya dari dunia ini hingga nanti yaumil qiyamah. Jamaah yang diridhoi oleh Allah, di kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ramadan dan Menjaga Lisan. Jamaah yang diridhoi oleh Allah, beli batik dicuci berbusa, kalau mau pakai pilih warnanya. Ibu-ibu, selamat berpuasa. Semoga dengan berpuasa kita menjadi takwa. Jamaah yang diridhoi oleh Allah, manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Dari itu, karena manusia diberi semua organ tubuh yang lengkap dan diberi hati serta diberi pikiran. Semua organ tubuh yang diberikan oleh Allah semua memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing yang luar biasa. Terutama adalah mulut. Mulut kita adalah organ tubuh yang luar biasa, di mana dengan mulut kita bisa makan untuk melangsungkan hidup dan kita bisa berkomunikasi, baik itu dengan Allah, dengan manusia, dengan tumbuhan, dan dengan alam semesta. Berkomunikasi dengan Allah yaitu dengan berzikir dan berdoa. Zikir itu apa? Zikir adalah mengagungkan Allah, zikir adalah mengingat Allah, dan zikir adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, asal ampun wonten dalam WC dan dalam kamar mandi. Ibu-ibu, dilarang kita berzikir di dalam kamar mandi atau WC. Berzikir adalah kalimat thayyibah di bulan Ramadan ini harus kita perbanyak dan kita perbanyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan Allah setelah Allah memberikan petunjuk kepadamu agar kamu bersyukur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram karena berzikir kepada Allah. Sebagaimana juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berzikir adalah tandanya iman. Berzikir bisa menjauhkan dari nifak, berzikir menjauhkan dari godaan setan, dan berzikir menjauhkan dari api neraka. Pemirsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat berzikir antara lain kita beristighfar, kita mohon maaf kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Begitu banyaknya dosa kita yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Maka astaghfirullahalazim. Yang kedua, berzikir dengan tahmid, yaitu kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Karena nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya yang dicurahkan kepada kita semua. Bahkan seandainya air laut dijadikan tintanya, maka tidak akan selesai untuk menulis nikmat Allah. Yang ketiga, kita berzikir dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah lah pencipta segala isi langit dan bumi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berkomunikasi dengan Allah yang kedua adalah berdoa. Berdoa, walaupun Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, manusia kadang masih memiliki keinginan, sehingga manusia harus berusaha dan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan. Dan berdoa hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah hanya satu dan Allah tempat meminta. Jamaah yang diridhoi Allah,
Yang kedua, kita berkomunikasi kepada manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka kita harus baik kepada keluarga, kepada teman, dan kepada sahabat dengan berlisan yang baik. Apalagi di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak berkata yang baik. Baik itu berkata yang halus dan mendoakan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang terbaik adalah yang pertama, memberi makan fakir miskin. Yang kedua, memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan memberi salam kepada orang yang belum kamu kenal. Salam yang diberikan kepada manusia antara lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keselamatan, kasih sayang dan barokah kepadamu. Inilah salah satu doa kita, ucapan kita kepada manusia, baik yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kita dilarang berkata kasar, berkata buruk, berkata hibah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tajassasu wala ya'tub ba'dukum ba'don. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah yang diridhoi oleh Allah, kita di bulan Ramadan ini jauh-jauhkan diri dari berhibah, karena hibah bisa merusak puasa. Sebagaimana lagunya Bang Haji Rhoma Irama, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semua di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Ibu-ibu jamaah yang diridhoi oleh Allah, betapa banyak masih orang yang suka mencari kesalahan orang lain dan suka berhibah, padahal tidak mau mencari kesalahan diri sendiri dan tidak mau introspeksi diri. Maka kita di bulan Ramadan kita jauhkan karena bisa merusak puasa kita. Marilah ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah, kita perbanyak di bulan Ramadan ini dengan thayyibah, berzikir kepada Allah dan berkata yang baik, dan kita jauhkan dari hibah agar puasa kita menjadi makna dan kita menjadi orang-orang yang takwa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkata yang baik. Karena berkata yang baik bukan hanya sekedar perkataan biasa, tapi sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah, al kalimatu thayyibatun shadaqatun. Berkata yang baik adalah sedekah. Speaking good, what is worthy. Berkata yang baik adalah sedekah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Rabbi habli hukma wal hikmi bisolihina waj'alni sidqin fil akhirina waj'alni min warasatin jannatin na'im. Semoga kita dijaga lisannya dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.